Selamat siang semua peserta kelas geologi laut ya. Siang ini eh, saya akan menjelaskan tentang materi kita yang berjudul batuan metamorf. Nah ya, batuan metamorf apa itu? Minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang batuan sedimen, batuan beku ya. Dan ini melengkapi informasi atau wawasan yang teman-teman juga perlu ketahui adalah batuan metamorf atau malihan. Ya, metamorf artinya ada perubahan, ada uh, proses yang terjadi di batuan tersebut. Nah, seperti apa batuan metamorf? Kita akan melihat bersama ya. Jadi, mungkin ada 5 hal yang bisa disampaikan nanti ya, klasifikasinya, kontak metamorfisnya, kaitannya dengan patahan, faults itu patahan, lalu malihan di regional, ya sifatnya regional, dan hubungannya dengan plate tektonik atau tektonik lempeng. Oke, jadi yang menyebabkan terjadinya metamorf, ya terjadinya perubahan batuan itu yang pertama ya adanya 3 hal ini. Ini merupakan faktor yang utama ya. Yang pertama adalah panas, heat atau panas. Ya. Tentunya di semakin masuk ke dalam bumi, suhu semakin tinggi. Ya. Selain itu, tekanan semakin besar. Ini kaitannya juga kalau tekanan ini dengan pergerakan tektonik, artinya batuan saling menekan satu sama lain. Yang ketiga adalah fluids atau aktivitas kimiawi. Nah, aktivitas kimia juga bisa berpengaruh pada batuan. Ada batuan yang sifatnya jika terkena pengaruh unsur tertentu, dia akan terurai atau sebaliknya malah menyatu. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya metamorfosa dari batuan. Nah, dari segi lingkungannya ada 3 macam, yaitu kontak, kataklastik, dan regional. Ya. Kontak artinya ada hubungan langsung, kataklastik itu ada pengaruh dari kejadian yang lain, dan regional ini adalah secara regional atau pengaruh proses pada suatu wilayah. Nah, umumnya seperti ini ya, batuan metamorf itu ya. Mungkin ada yang pernah lihat. Ini namanya gneiss, ini skis, ini quartzit, ini marble atau marmer, ini slate. Ya, mungkin ini sering melihat ya, marble, quartzit, ya, dominan kuarsa ya di sini. Oke, saya agak cepat saja karena ini banyak gambar-gambarnya. Ya, umumnya seperti ini ya. Karena adanya metamorf atau perubahan bentuk tadi, metamorfosa ya, atau perubahan ya, metamorfism, itu batuan yang istilahnya kalau dihargai ya, atau diberikan suatu peringkat, dia peringkat yang paling rendah, slate, ya. Lalu karena terjadinya metamorfism tadi, dia berkembang menjadi batuan yang lain, yaitu fillit, skis, dan menjadi gneiss. Anda bisa lihat kemurniannya, ya, dari yang ini kelihatannya homogen ya. Begitu dia menjadi metamorf, mengalami metamorfisme, dia semakin bervariasi isinya. Ya, dan juga perhatikan teksturnya bisa berubah. Ya, ini lebih ke ada gurat-gurat ke samping seperti ini lebih ke titik-titik ya. Nah, ini karena adanya metamorfisme, adanya panas, tekanan, dan kimia. Ini slate ya, slate seperti ini umumnya ya terbentuk dari adanya tekanan ya, seperti ini. Jadi dia semakin memadat ya bahasanya. Nah, seperti ini dia bisa menjadi pipih ya, atau oval seperti ini karena mengalami tekanan. Ya, seperti kalau kita menekan seperti ini ya, adonan lah bahasanya ya, kita tekan dari samping ya dia akan memipih. Kita menginjak tumpukan kartu ya yang kita susun ke atas, ya dia akan pipih. Sama, batuan juga akan mengalami proses yang sama.
ini juga ya umumnya seperti ini strukturnya ya. Anda bisa lihat ada, iya ini karena tekanan yang bertubi-tubi dan bisa jadi dari berbagai arah, sehingga Anda lihat ada satu arah yang paling ini ya, kelihatan arahnya ke sana ya, pipihnya. Jadi kalau pipih ke arah samping seperti ini kan ke arah samping ya pipihnya, maka kemungkinan tekanannya yang dominan ada dari sisi yang sebelah sini atau berlawanan dengan bertolak belakang dengan arah pipihnya. Nah, kalau pipihnya seperti ini berarti tekanannya bisa dari sini dan dari bawah sini. Sorry, ini agak slow. Nah, ini ya, sini. Dari warnanya, kita bisa menggolongkan jenis slate ini menjadi 3 macam. Jika warnanya hitam, dia banyak bahan organiknya. Jika warnanya kemerahan, banyak besi. Jika warnanya kehijauan, mengandung klorid. Jadi kalau jenis batuan slate ini kalau berbeda warna juga berbeda kandungan secara kimianya. Nah, slate seperti ini ya, slate ini bisa mengalami tilting atau pergeseran dari strukturnya. Ya, seperti ini. Tekanan tadi ya. Nah, sehingga kelihatan apa? Garis ya, pelurusan dari struktur batuannya. Nah, dari samping ya, seperti ini. Jadi menyamping. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ya kelihatan ya. Ini dia memang memiliki seperti garis-garis seperti ini ya. Nah, dia bergaris-garis tergantung dari gaya yang bekerja. Nah, ini juga sama. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat memipih ya, apa bahasa ininya seperti gepeng gitu ya. Kalau Anda ingin mengenali di lapangan, bentuknya kalau kita lepaskan atau kita pukul ya, atau kita lepaskan bagian-bagian batuannya ini, dia akan bentukan panjang-panjang. Nah, ini adalah hasil dari proses metamorfism. Nah, ini bukti dari adanya metamorfism. Nah, adanya ini ya, urat-urat nadi di batuan ini. Dan ini biasanya, karena ini kosong atau lemah ya, biasanya bagian ini diisi oleh mineral-mineral. Nah, bagian ini bisa diisi oleh berbagai mineral. Jadi batuan, tapi di dalamnya banyak mineral yang lain. Itulah ciri-ciri batuan metamorf. Yang kedua, fillet ya. Fillet seperti ini. Nah, fillet, slate lebih, ya Anda bisa lihat teksturnya berbeda ya. Ini fillet setelah mengalami tadi ya, perkembangan metamorfisme tadi, ini menjadi fillet. Nah, dia memiliki, sekarang sedang berkembang menjadi mineral, memiliki isi-isi mineral. Anda bisa lihat gurat-guratnya mulai kelihatan. Yaitu ciri-ciri fillet. Nah, ini ya, kelihatan sekali ya. Ada gurat-gurat mineral. Seperti ini ya. Ada biotit mika. Ini seperti ini ada isiannya, isian mineral-mineralnya. Jadi batu akik itu juga sebetulnya batuan metamorf. Cuma memang orang sering mencari polanya ya. Semakin polanya menarik, semakin mahal. Nah, ini ciri batuan metamorf. Punya pola-pola mineral. Ya, seperti ini fillet ya. Dia ada gurat-gurat seperti ini. Ya. Batuan apabila berunggah, pasti mineral atau pengotor-pengotor yang lain dapat masuk ke dalam perungga itu. Ini skis ya. Skis ini lebih kasar ya. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Skis ya. Anda bisa lihat ini sudah kesan kasarnya lebih kelihatan. Nah, dan apa jadinya? Mineralnya sudah jumpaliran tidak wis tumpang tindih ya. Anda bisa lihat ini ada kuarsa, mikas, saling berpotong-potongan atau tumpang tindih. Nah, ini ya. Anda lihat warnanya cantik. Jadi kalau batu akik, kalau orang sini bilang ya, batu akik, itu ya aslinya adalah batuan metamorf yang memiliki corak tertentu. Anda bisa lihat warnanya cantik sekali. Ya, hijau, merah, kuning ya. Nah, seperti ini juga berbagai warna. Nah, ada juga yang dia tidak terlalu banyak ini, tapi punya satu jenis mineral yang dominan, misalnya ada amphibol dengan warnanya gelap seperti ini, ya
skis dengan isian mineral yang dominan. Nah, ini ya, Anda bisa lihat di berbagai permukaannya muncul warna gelap yang berasal dari mineral amphibole. Nah, seperti ini ya, ibaratnya kalau ini ikatan atomnya setelah mengalami suatu gaya, nah, perhatikan ya, berbeda ya. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk atau metamorfisme tadi. Ikatan atom sebelum adanya gaya, lalu berubah adanya gaya tekanan ya, gaya berupa tekanan, sehingga membentuk seperti ini, memipih atom-atomnya. Nah, skis ini tadi ya, ada beberapa macam batuan yang menyatu, bercampur. Anda bisa lihat ini semakin skis itu cirinya kalau filik tadi masih sedikit beraturan, kalau skis ini ya sudah lebih tidak beraturan lagi. Tapi masih kelihatan unsur-unsur dominannya masih kelihatan, Mika, garnet gitu ya, masih kelihatan. Nah, masih kelihatan ya, masih ada coraknya ini untuk batu akik bisa dipoles lalu menjadi cincin. Nah, ini ya, ini semakin ke kanan temperatur semakin tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi tekanan, kedalaman semakin tinggi. Jadi ini adalah istilahnya chart ya, atau diagram ya, yang menunjukkan posisi ya. Umumnya dia ada di mana? Kyanit, sedimanit, andalusit, ini jenis-jenis batuannya, gitu ya. Andalusit, kyanit, sedimanit. Ini semakin ke kanan ya, apa yang muncul, semakin ke bawah seperti ini. Intinya semakin ke bawah berarti tekanan semakin bertambah. Nah, pada saat suhu bertambah juga, maka dominan batuannya juga bisa berubah. Nah, pada saat mencapai titik ini, garis merah ini, maka batuan mulai melt. Melt itu apa? Meleleh. Jadi di sini, di bagian sebelah kanan ini, sudah bentuknya lelehan batuan. Nah, batuan kalau meleleh, atau semi meleleh, dia cenderung rentan terhadap perubahan bentuk tentunya. Seperti kalau Anda lihat orang pandai besi, dipanaskan ya suatu unsur, dia akan begitu panas, dia akan mencapai titik leleh, lalu apa bisa kita bentuk menjadi pedang dan sebagainya. Sama dengan batuan, semakin tinggi, semakin dia rentan terhadap tekanan, mudah berubah bentuknya. Nah, ini gneis. Nah, gneis ini Anda bisa lihat ya, kombinasi mineralnya sudah sangat banyak. Nah, seperti ini itu sudah berbagai macam ya. Anda bisa lihat isi mineralnya sudah sangat banyak dengan dominan strukturnya juga sudah banyak berubah, ya, mengalami metamorfisme. Bahkan susunan atomnya juga berpindah-pindah karena ya tadi ya unsur tekanan, suhu dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Ini karena suhu meningkat, tekanan bertambah sehingga membentuk seperti pola-pola yang melipat-lipat seperti ini. Karena suhunya tinggi, batuan ini melemah, kemudian mengalami kompresi, pressure. Ada quartz, ada feldspar, banyak sekali isinya ya. Bermacam-macam yang dominan, diodit, ya, gelap-gelap ini quartz, ya ke krem ya. Feldspar agak lebih ke putih ini. Nah, ini semuanya tersebar di batuan ini. Garnet juga ya, muncul garnet ya. Selain yang lain juga ada garnet. Ya, seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, kis dan strati tadi, gneisik. Jadi semakin high grade itu gneiss ya. Gneiss ini kan semakin high grade karena isi mineralnya semakin banyak. Dinamakan high grade. Mineralnya sudah sangat banyak. Semakin ke atas semakin kita sebut sebagai low grade. Strati cleavage. Jadi ini yang tadi ya, yang bentuknya pipi panjang-panjang tadi ya. Mineralnya tidak beragam, tapi teksturnya lebih tegas. Ya. Yang pertama foto yang di awal tadi ya, memanjang, pipih. Ya. Semakin ke sini semakin banyak isinya, tapi bentuknya juga terpengaruh oleh tekanan dan suhu tadi ya, sehingga berlipat-lipat dengan mineral yang sangat banyak. Nah,
Nah, ini ya. Ini namanya migmatite ya. Sebagian meleleh ya. Makanya bentuk mineralnya persebarannya juga. Nah, ini yang dilihat, ini dia meleleh. Ada yang karena meleleh dia beda ya, secara tekstur beda ya. Nah, kemudian dia mengeras lagi. Jadi sempat meleleh lalu mengeras lagi. Teksturnya mineralnya berbeda. Ini yang belum meleleh, ini setelah meleleh Anda bisa lihat dia lebih gilap, lebih berkilap. Ini juga sama, bentuk mengalami metamorfisme juga. Nah, ini batuan-batuan yang non foliasi. Contohnya marble, marmer ya. Dari limestone, tergantung dari ini warnanya cenderung seperti lebih ke krem juga ya. Tapi tergantung jika ada pengotor mineral, dia akan kelihatan ada warna-warna yang lain seperti ini. Nah, kelihatannya. Limestone, batu gamping, dengan fosil-fosilnya, dari terumbu berarti ya. Nah, intinya kalsitnya tinggi, pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dari hewan-hewan laut cangkang-cangkang gitu ya, membentuk kalsit yang tinggi. Sehingga di marmer ini isinya ya kalsitnya itu, seperti bahan cangkang, tapi mengeras. Nah ini ya, ini umumnya seperti ini marble digunakan untuk ornamen dan patung dan sebagainya. Seperti ini. Kuarsit ya, dari batu-batuan sandstone yang batu pasir yang kaya akan kuarsa. Ya, warnanya cenderung putih merah ya, merah hati. Kuarsit seperti ini. Cirinya juga dia memiliki fraktur itu apa? Rekahan-rekahan. Seperti sandstone, karena sandstone kan batu pasir ya, dia memiliki rongga-rongga. Nah, di kuarsit ini begitu dia mengalami metamorf, mengalami tekanan, frakturnya masih ya. Jadi masih membuat meninggalkan jejak rekahan. Juga sama mengalami rekristalisasi batu pasir menjadi kuarsit seperti ini. Rekahannya masih muncul ya. Kuarsit ya, ini seperti ini. Kuarsit warnanya ada seperti krem dan putih. Nah, di lautan bagaimana kejadian dari metamorfis ini? Memang dinamika dari lempeng bumi ya, sekali lagi dinamika dari lempeng bumi yang menyebabkan siklus batuan ini terus berkembang. Adanya perlambatan dasar samudera sebelah sini ya, sea flood spreading istilahnya, ya, dan adanya subduksi, subduction zone atau subduksi, itu menyebabkan adanya siklus batuan meleleh, muncul lagi, atau muncul lagi sebagai batuan beku di sini. Lama-lama saat terjadi ini ya, di bagian sini mulai muncul tekanan dan panas, maka di bagian sini yang paling sering terjadi proses metamorfosa batuan atau metamorfis batuan. Di sini, bagian sini. Kalau di zoom ya, ini sini ya. Tekanan dan suhu yang tinggi. Sehingga jenis-jenis fasies batuan, fasies itu seperti jenis batuannya ya kalau bahasa gampangnya. Nah, ini bisa dijumpai di bagian-bagian yang spesifik. Green schist di sini, blue schist, ya, amphibolite, granulite, ecropit, ya, amphibolite dan sebagainya. Kalau kontak ya, kita kembali ke tipe metamorfisme. Yang pertama kontak ya, karena adanya kontak dengan magma. Magma invades pre-existing parent rock, jadi batuan induk yang mengalami kontak langsung dengan magma. Ya, biasanya suhu yang tinggi ya, yang paling berpengaruh. Semakin ke kanan ya, semakin ke sini,
naik ke bawah dan ke kanan, ini temperaturnya semakin tinggi. Anda bisa lihat hasilnya yang di sini batuan yang belum termetamorfosa, batuan sedimen yang belum termetamorfosa, ya. Lalu kelamaan dengan tekanan yang tinggi, temperatur yang tinggi, batuan sedimen ini bisa berubah menjadi batuan yang lebih grade lebih tinggi lagi. Ya, dari sini menjadi granit, staurolith, silimanit. Nah, kalau kita lihat sini, ini seperti biasa, claystone, kalau bisa menjadi brick, digunakan untuk membentuk pottery. Di sini sudah bisa untuk apa? Gerabah ya. Lalu porselin. Jadi bahan ini kan sama ya, sama-sama lempung ya. Bahan benda ini kan semuanya sama-sama lempung. Tapi kok bisa lempung berubah menjadi keras seperti ini? Ya, kita bisa membuat, kalau dalam pembuatan batu bata, yang mereka lakukan adalah apa? Memanaskan dan menekan, sehingga kalau dialami secara alami, ini pun juga bisa menjadi bentuk batu bata. Nah, prinsip kerja batu bata ya intinya memakai prinsip kerja perubahan metamorfis batuan ini. Ya, jadi semakin panas dan tekanan semakin tinggi, maka hasil gridnya juga akan semakin kuat. Ya, dibandingkan ya ini dengan brick, ya, beda ya. Nah, seperti itu. Ini kontak metamorfisme dari batu gamping ya. Ini semakin kanan semakin meninggi. Jadi Anda bisa lihat teksturnya ini digambarkan dengan warna dan bentuk ya, tekstur yang berbeda ya. Jadi seperti ini belum, ini alami ya, ini belum mengalami metamorfisme. Ke kanan semakin tinggi temperatur, nah, menjadi granit. Ya, kalsit menjadi granit. Lunak atau lebih ke ya lebih mudah hancur, lebih keras dan padat. Juga sama ya, fluorit, muscovite menjadi ini lapisannya ya, yang menjadi tadi ya biotit, andalusit, silimanit dan sebagainya. Yang kedua adalah kataklastik. Ini karena adanya kontak atau kejadian patahan. Ya, jadi tadi saya sampaikan di awal ya, ada kejadian-kejadian yang mendukung terjadinya batuan metamorfisme ini. Umumnya disebabkan karena atau terjadi pada patahan atau faults. Nah, ini yang lokasi yang memicu adanya dinamik metamorfisme. Batuannya dinamakan batuan metamorfik kataklastik. Dari mana batuan ini terjadi? Terjadinya karena apa? Gesekan lempeng ini menggilas ya, saling menggilas ya, karena tekanan yang kuat. Saling menggilas batuan yang berada di bidang kontak ini. Sehingga otomatis batuan di sini karena mengalami tekanan tadi ya, dari sisi sini, maka mengalami metamorfosa atau metamorfis. Nah, bentuknya seperti ini karena dia seperti ditekan, hancur, tapi juga semakin apa ya namanya, menyatu ya. Dengan mineralnya sama dari unsur utamanya, tapi apa? Semakin menyatu ya. Seperti ini ya, Anda bisa lihat saling tumpang tindih ya. Nah, seperti ini ya. Kalau digambarkan ya, dari ini beda, ini bidang patahannya, ini batuan aslinya, Anda bisa lihat perbedaannya. Ya, Anda bisa lihat perbedaannya, semakin pipih pada bidang patahan. Ini juga, ini diagram ini menunjukkan adanya variasi pembentukan batuan metamorf dari lokasi yang berbeda. Jadi bagian ini subduksi, ini bukan subduksi tapi ya, karena ini dari sama-sama lempeng benua. Ya. Ini adalah bagian tumbukan lempeng, fault zone-nya di sini. Cirinya adalah adanya bagian yang terangkat. Ini bagian fault zone-nya di sini. Nah, Anda bisa lihat di bagian-bagian ini, bentukan
batuan metamorfnya juga berbeda. Ya. Tergantung dari batuan induknya dan tergantung dari proses tektonik atau patahan yang terjadi di sini. Bagian ini pasti bagian glincernya, milonit. Di sini muncul hornfell formation, berlapisnya ya dari adanya ini sudah memipih karena tekanan dari kanan dan kiri. Migmatit, ya, berlipat seperti ini. Genesis, ya, seperti kelurusan. Sis sama tadi yang sudah kita jelaskan di depan ya, gneiss dan sis dan slate. Nah di sini slate ya karena secara pencampuran atau pengotoran dari mineral tidak sebanyak di bagian ini. Ini ya satu macam mineral, mungkin 1 sampai 2 macam mineral. Di sini sudah lebih banyak ya, sis ya. Gneiss lebih banyak lagi pencampuran mineral karena dari berbagai sisi. Nah, yang ini belum mengalami metamorfosa ya selnya ya di sini ya. Ini masih aslinya seperti ini ya. Nah, menjadi seperti ini ya. Ini namanya regional metamorphism. Satu region membentuk berbagai jenis fasies batuan metamorf. Nah, ini secara alami Anda bisa lihat ini bidang patahan. Nah, ini menjawab kenapa di bidang patahan itu warna batuannya tidak seragam. Artinya, seharusnya kalau kita lihat polanya, harusnya ini juga putih kan? Tapi karena patahan, bagian ini terangkat, bagian ini turun ya berarti ya. Sehingga apa? Harusnya kelurusan ini ada di sini. Nah, ternyata dia berbelok. Patah. Oh, ini sini. Berarti ini yang terangkat ya. Ini terangkat. Harusnya ini kelurusannya ini. Dan ini kelurusannya ini. Dan seterusnya. Anda bisa bayangkan proses yang terjadi di sini. Dan ini batuan-batuan yang berasosiasi di sini adalah batuan metamorfik. Jelas metamorfik karena sudah mengalami tekanan dan perubahan suhu. Nah, ini ya, ini di bagian patahan di bawah ya, deep fault zone, muncul melonites, seperti ini. Nah, regional metamorphism kalau kita lihat ya, secara skala sangat kecil ya, skala satu ini ya, dunia ini, satu bumi ini, Anda bisa lihat pola-pola metamorfisnya. Karena apa? Warna merah ini adalah bagian kontak lempeng atau kontak tektonik. Nah, ini India, pantai timur Afrika, pantai barat Amerika dan Amerika Selatan, sebagian Indonesia, ya, sedikit. Nah, ini merupakan yang dinamakan regional metamorphism, artinya terjadi secara regional. Ya, dan jenis metamorfisnya juga berbeda. Contoh sama-sama di US ya. Anda bisa lihat sebaran batuan metamorfisnya juga bisa berbeda. Grade-nya juga bisa berbeda menyesuaikan dari tekanan dan temperatur. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Nah, semakin kanan semakin panas ya. Anda bisa lihat ini jenisnya berbeda. Pada bagian kanan ini banyak batuan yang melting ya, atau sudah melebur. Yang sini mengalami thermal metamorphism. Ini low grade, ini lithification, pembuatan batuan, pembentukan batuan. Ini yang intermediate, tengah. Ya, ini sudah mengalami metamorfik di sini ya. Ini batuan induk di sini. Oke.
sudah kita jelaskan di depan ya. Ada perubahan dari low grade menjadi slate, cis, dan gneiss. Ya, Anda bisa lihat ya bedanya ya. Slate, cis, gneiss. Semakin bertambah peringkat metamorfisnya, metamorphic grade. Dari sini, cis yang mengalami tekanan lebih tinggi bisa berubah menjadi blue cis. Nah, ini juga jenis-jenis tadi ya, tergantung dari posisi, temperatur, dan kedalaman, dan tekanannya. Jadi Anda bisa mulai mengenali terbentuk di kedalaman sekian itu apa, green cis, blue cis, ambipolit, dan sebagainya, ekologit, dan sebagainya. Ini juga sama, semakin ke bawah semakin mengalami grade yang meninggi. Grade-nya semakin tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi. Ini perbedaannya ya. Clay, quartz ya, ini lalu mulai muncul urat-urat mineralnya. Ini mulai berubah teksturnya dan isian mineralnya semakin kentara. Ini semakin bercampur antara mineral, berbagai mineral dengan tekstur yang sudah lebih sangat tegas seperti ini. Lalu gneiss sudah sangat bercampur dengan pola-pola yang tidak lagi terlihat. Ya. Jadi kalau di dulu zaman akik masih populer, yang bentuk gneiss ini malah harganya sangat mahal karena apa? Gurat-guratnya banyak sekali dan tidak beraturan. Beda dengan yang di sini. Kaitannya dengan lempeng tektonik, ya mungkin sudah bisa disimpulkan ya. Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa lempeng tektonik sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan batuan. Nah, di sini juga secara skala yang lebih luas, bisa kita lihat bahwa bagian-bagian atau region-region ini dengan sifat atau proses yang berbeda, ini ya, Precambrian silts, ini istilahnya secara daratan tuh dari masa Precambrian ya, sudah cukup lampau ya. Dengan folded mountain beds ini yang folded ya, pegunungan-pegunungan yang tadi saya tunjukkan dengan warna merah tadi ya. Nah, ini pegunungan-pegunungan karena tumbukan lempeng, batu-batuan muda ya, yang lebih cenderung pink ini warnanya, ini batuan yang lebih tua, ini batuan yang lebih muda, ini lokasi tumbukannya. Nah, artinya secara regional pun variasi batuan itu sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi. Apalagi dengan bentuk lempeng yang kalau kita lihat ini cukup apa ya bahasanya, rumit ini lempeng di muka bumi ini. Jadi kaitannya sangat tinggi sekali. Di bawah laut juga sama kaitannya dengan hidrotermal, saluran hidrotermal yang muncul di bawah laut, yang biasanya muncul gas-gas dari tekanan gas dari magma chamber yang terlepas ke dasar laut. Seperti ini ya. Otomatis batuan-batuan yang ada di sekitarnya juga mengalami metamorfisme. Nah, ya, mengalami metamorfisme. Karena suhu yang tinggi, tekanan, dan gesekan dari tumbukan lempeng. Nah, sama ya. Nah, bisa lihat di ini, bayangkan ini batuan. Tentunya, nah di sini yang terjadi bruskis di sini. Bagian yang bergesekan. Yang ini yang dinamakan kontak metamorfisme, tadi sempat kita bahas, berkontak dengan magma yang naik ke permukaan. Ini bagian sini, bagian samping-samping magma ini mengalami kontak metamorfisme. Anda bisa lihat ya, penampakan di lapangan seperti ini. Ya. Anda bisa lihat ada pola di sini. Perbedaan warna ya. Berbeda warna artinya berbeda juga macam batuannya.
Ini menunjukkan deposit dari koper atau perunggu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya memanjang mengikuti tumbukan lempeng. Jadi setelah diambil sampel ternyata dia mengikuti tumbukan lempeng, deposit dari salah satu mineral yang namanya perunggu ini. Koper atau perunggu. Dia mengikuti pola-pola tektonik. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, seperti ini. Penampakannya seperti ini ya. Kalau digambar seperti ini, penampakannya seperti ini. Ya, di muka bumi. Nah, ini ya, bagian ini kalau kita bayangkan secara nyata, seperti ini. Serpentinit ya, biasa digunakan untuk hiasan di interior bangunan. Seperti ini. Nah, adanya lipatan-lipatan. Nah, seperti ini juga ya. Dan ini alami ya. Ini sudah tidak perlu saya sampaikan, sudah saya bahas tadi ya. Ini juga metamorfism. Ya. Jika di permukaan bumi bisa dibayangkan seperti ini kondisinya. Nah, itulah mengenai batuan metamorf ya, metamorf atau malihan. Semoga cukup jelas. Dan kalau Anda memang pengen lebih dalam lagi menggunakan Google ya, itu tentunya banyak sekali contoh-contoh gambar atau contoh-contoh grafik yang bisa Anda lihat. Ini juga sebagian sumber-sumber menggunakan sumber-sumber di internet. Ya, karena memang tidak semua kita bisa melihat di lapangan ya. Tapi intinya batuan metamorf ini, kesimpulan intinya metamorf ini mengalami perubahan, batuan mengalami perubahan menjadi batuan metamorf apabila mengalami panas, ya, faktor panas, faktor tekanan, dan faktor kimia. Ya, 3 itu yang Anda ingat-ingat. Dan proses secara regional juga bisa berpengaruh terhadap perubahan atau jenis fasiat batuan yang mungkin terbentuk. Sesuai dengan kondisi regionalnya, sesuai dengan kondisi batuan induknya, dan mineral yang ada di situ. Ya, itu yang harus Anda ingat-ingat ya, sebagai kesimpulan dari perkuliahan pada siang hari ini. Oke, mungkin begitu. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang lain. Terima kasih atas atensinya, dan tetap semangat belajar, sering baca-baca, sering browsing-browsing di internet, atau melihat video-video yang kaitannya dengan geologi, ya, supaya nanti Anda punya bayangan yang lebih dalam lagi. Karena yang bisa saya sampaikan mungkin tidak bisa terlalu banyak sekali, ya. Kita bisa saling melengkapi. Jika Anda memiliki informasi yang lebih lengkap, Anda bisa sharing dengan kita semua, dengan seluruh peserta di kelas ini. Mungkin begitu. Terima kasih untuk atensinya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat siang.